kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia yang telah dibangun oleh antara lain andil besar para ulama Nahdlatul Ulama harus kita jaga, harus kita pertahankan. Man laisa lahu ard laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, maka tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Lupa, nggak punya sejarah. Kenapa Kanjeng Nabi pindah ke kota Yathrib? Ingin membangun tanah air, ingin memiliki tanah air. Kenapa Quran masih menceritakan Fir'aun walaupun cerita negatif? Karena Fir'aun punya tanah air. Kenapa kita masih mengingat sejarah Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, Singosari, Doho? Karena itu adalah raja-raja yang punya tanah air. Paham betul? Kenapa Yahudi mati-matian ingin kembali ke Palestina? Karena ingin kembali ke tanah airnya, leluhurnya. Kenapa suku Kurdi dilupakan? Ayo, suku Kurdi sekarang kita udah lupa. Pada suku Kurdi itu ada ulama besar namanya Sulaiman Al-Kurdi yang ngarang kitab Tahrir. Wonten malih ulama besar Ahmad Baha Naqsyabansyah, yaitu pendiri tarekat Naqsyabandiyah, orang Kurdi. Hampir hilang sejarahnya. Kenapa? Karena suku Kurdi tidak punya tanah air. Suku Kurdi itu kebanyakan ikut masuk negara Turki. Kebanyakan lagi masuk negara Irak. Sedikit ikut negara Syria, sedikit lagi ikut negara Iran. Jadi tidak punya negara sendiri, tidak punya tanah air sendiri, dilupakan oleh sejarah. Panjenengan kalau kepengen terus sejarahnya dibaca oleh cucu kita, keturunan-keturunan kita, maka tanah air Indonesia harus kita pertahankan. Malah menurut saya, menurut kulo, tanah air dulu baru agama. Tanah air dulu dikuatkan, dipertahankan, baru bicara agama. Apa artinya bicara agama kalau negara morat-marit? Kalau tanah air kita pecah, perang saudara misalkan. Contoh Afghanistan, 100% penduduknya Islam. Tapi morat-marit, kapan berjuang Islam? Tidak mungkin berjuang Islam. Wong perang saudara terus, morat-marit. Negara Somali, Afrika Timur, bubar. Negara bubar, negara Somali itu. 100% beragama Islam, bubar negaranya, maka tidak bisa berbuat apa-apa untuk Islam. Paling-paling bisa nyandra kapal yang lewat paling-paling, yang dari Somali itu. Oleh karena itu Indonesia kita ini pertahankan dulu tanah air yang utuh, jangan sampai pecah. Baru kalau tanah air kita kuat, bangun madrasah, bangun pesantren, bangun majelis taklim, bangun yayasan pendidikan Islam, bangun perjuangan-perjuangan Islam, kan gitu. Jadi bicara Islam dulu apa tanah air dulu? Tanah air dulu. Negara kita dulu kita pertahankan, baru kita bicara Islam. Ada sementara saudara-saudara kita organisasi Islam lain bicaranya Islam terus, gak pernah bicara tanah air. Itu mau berjuang Islam di atas laut apa di atas angin? Kalau kita berjuang di mana? Di atas tanah. Paham betul? Kita berjuangnya di mana? Di atas tanah. Bangun masjid di mana? Di atas. Bangun madrasah, pesantren, lembaga pendidikan, yayasan, di mana? Di atas tanah. Maka tanah harus diselamatkan. Jangan sampai tercabik-cabik, jangan sampai perang saudara, jangan sampai keutuhan NKRI terganggu, terusik. Maka kalau tanah air kita NKRI kuat, mari kita berjuang Islam di atas tanah air, di atas negara yang kuat itu.